Pada pagi itu, di suatu kota kecil, di salah satu sudut jalan, tampak seorang laki-laki yang adalah Arhan sedang mengendarai sepeda motornya jenis bebek manual. Ia sepertinya hendak menuju suatu tempat yang merupakan di mana para kenalannya sedang berkumpul. Sesampainya di tempat yang dituju, ia menghentikan sepeda motornya, kemudian melihat ke arah dua orang satpam yang sedang berjaga di posnya. Mereka tampak melihat ke arah Arhan. Kemudian salah seorang di antaranya berseru, "Arhan, tumben kemari. Sepertinya ada proyek baru nih," ujar salah seorang satpam dengan pelang nama Hadi Susanto. "Iya, begitulah Di, tapi bukan proyek baru sih. Cuma sebuah pekerjaan sampingan," tukas Arhan seraya memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dekat pos satpam itu. "Pekerjaan sampingan? Apa itu bisa membuat kita menjadi kaya? Aku bosan hidup kekurangan terus, sementara utang di mana-mana," tukas satpam satunya lagi yang berpelang nama Furhan Asyab. "Apa kabar kalian berdua? Seperti biasa ya di pos sempit ini," kata Arhan saat menghampiri kedua orang itu. "Pekerjaan sampingan tidak akan membuat kaya kalau tidak dikerjakan dengan serius. Nah, pekerjaan ini bisa saja beresiko. Kita harus siap menanggungnya. Kalau kita bersikeras tetap ingin melakukan pekerjaan itu," lanjutnya. Kami begini-begini saja Han. Aktivitas kami sehari-hari ya begini, tidak jauh-jauh dari pos jaga." "Semua pekerjaan pasti ada resikonya lah. Tapi resiko yang seperti apa yang kamu maksud? Juga pekerjaannya seperti apa sih Han?" lanjutnya penasaran. "Begini Di, Fur, sebulan yang lalu aku habis dari misi penyelamatan di sebuah lokasi di tengah hutan. Tempat itu adalah sebuah rumah besar yang sekarang tinggal runtuhan. Nah, rumah itu kan milik orang kaya yang sekarang sudah mati. Di bawahnya ternyata ada ruangan bawah tanah yang sangat luas. Aku berani bertaruh kalau di sana ada harta simpanan orang kaya itu," jelas Arhan. "Hah? Rumah besar di tengah hutan? Yang kamu maksud pasti rumah milik Pak Uson. Dia memang orang kaya, tapi dia juga aneh." "Oh, jadi dia udah mati ya?" kata Furhan agak bergumam. "Kamu tahu dia, Fur?" ucap Arhan sambil menatap ke arah Furhan. "Iya, aku tahu orang itu. Dia orang bule, salah satu pemilik pertambangan emas yang lokasinya dekat dusun-dusun di tengah hutan itu," tukas Furhan. "Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan reruntuhan rumah Pak Uson?" tanya Hadi penasaran. "Lah, kan di bawah reruntuhan rumah itu ada ruangan bawah tanah yang sangat luas dan dalam. Di sana kemungkinan besar Uson menyimpan hartanya," tukas Arhan yang sepertinya ingin menegaskan keyakinannya. "Kemungkinan ya? Kalaupun memang ada harta milik Pak Uson di sana, memangnya kita tidak akan dianggap kriminal kalau mengambilnya?" tanya Furhan bingung. "Tenang saja, tempat itu belum dikunjungi siapapun lagi, bahkan polisi atau pihak pemerintah pun belum ada yang ke sana. Jadi tempat itu benar-benar diabaikan," tukas Arhan kemudian. "Dengan begitu, kita bisa leluasa masuk ke sana. Anggap saja ini akan menjadi cara kalian refreshing setelah bekerja hampir tidak ada libur," lanjutnya. "Kalau benar demikian, aku siap ikut Han. Nah, apakah hanya kita bertiga yang akan ke sana?" tukas Hadi kemudian bertanya. "Awalnya aku mau mengajak Dani dan Arkim, tapi mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dani sibuk di perkebunan sawit dan Arkim sibuk dengan muatan kayunya. Jadi ya, kita bertiga saja yang ke sana. Jangan lupa membawa senjata. Itu akan berguna jika kita dihadapkan pada situasi yang genting," jelas Arhan. "Oke lah, besok ya kita berangkatnya. Besok kebetulan aku dan Furhan libur," tukas Hadi. Arhan mengiyakan perkataan Hadi. Setelah itu ia menghampiri sepeda motornya untuk kemudian pulang. Namun kemudian ia sejenak terpaku pada sesosok nenek-nenek berpakaian serba putih agak dekil yang sedang berjalan terseok-seok. Arhan kemudian teringat pada cerita Arkim mengenai sesosok nenek-nenek yang mencurigakan. Kata Arkim, nenek-nenek yang dimaksudnya itu memiliki ajian rawa rontek. Kata Arkim, nenek-nenek itu berpakaian serba putih dekil seperti nenek ini. Lebih baik aku segera pergi. Gumamnya kemudian melajukan sepeda motornya menjauh dari tempat kerja Hadi dan Furhan itu. Singkat cerita, keesokan harinya Arhan bersama Hadi dan Furhan berangkat menuju lokasi
reruntuhan di tengah hutan yang Arhan percayai menyimpan harta peninggalan Uson Lane yang telah tewas saat misi penyelamatan Bu Ismi. Tidak diceritakan bagaimana di jalannya Arhan bersama rekan-rekannya telah tiba di depan pintu gerbang reruntuhan yang masih berdiri tegak itu. Pintu gerbang tentunya dalam kondisi telah terbuka karena telah didobrak saat misi penyelamatan. Luas juga ya reruntuhannya, pasti. Maaf Rahat, maksudnya depan gerbang reruntuhan yang berdiri tegak itu ya. Tadinya ini adalah rumah yang sangat besar. Iya, kok bisa rumah-rumah ini tiba-tiba runtuh? Ujar Furhan sembari menatap ke arah reruntuhan itu. Entahlah. Setelah pemiliknya terbunuh, rumah ini runtuh begitu saja. Didahului gempa lokal yang begitu dahsyat. Itu benar-benar aneh tapi nyata. Kami menyaksikan rumah ini runtuh saat diguncang gempa. Keruntuhannya pun sangat cepat. Benar-benar cepat. Tukas Arhan kemudian memperhatikan sebagian badan bangunan yang runtuh yang terbenam ke dalam tanah. Mungkin itu bagian dari ruangan bawah tanahnya. Aku jadi penasaran. Ucap Hadi seraya memasuki pelataran reruntuhan itu. Ketika orang tersebut terlihat mengitari reruntuhan rumah Uson Lane, kemudian berhenti di satu titik di mana mereka melihat tangga turun yang mengarah ke bawah tanah. Namun, sebagian badan tangga tertutup material reruntuhan. Ini tangganya. Tapi kita harus menyingkirkan reruntuhannya terlebih dahulu agar kita bisa lewat. Ujar Arhan kemudian mulai menyingkirkan reruntuhan yang menimbun badan tangga. Hadi dan Furhan juga turut menyingkirkan material reruntuhan hingga kemudian mereka berhasil membuat celah yang cukup untuk dilewati oleh seorang manusia dewasa. Saat celah terbentuk, mereka merasakan seperti ada udara dingin yang berhembus keluar dari dalam ruang bawah tanah di balik celah di reruntuhan yang menimbun tangga itu. Han, aku kok jadi merasa merinding begini loh. Aku jadi berpikir yang enggak dia soal ruang bawah tanah ini. Ucap Furhan merasa ngeri. Iya Han, aku bahkan ngerasa kalau apa yang kita lakukan ini salah. Timpal Hadi setuju dengan rekannya itu. Arhan menoleh ke arah dua orang rekannya itu, kemudian mendengus. Apa kalian ingin mundur? Padahal kita sudah berhasil membuat jalan masuk ke sana. Memangnya apa yang kalian takutkan? Hantunya Uson Lane? Arhan berkata dengan gusar seraya melongok ke dalam celah itu. Aku melihatnya. Lemari-lemari besi itu, di dalamnya bisa saja banyak emasnya. Lanjutnya seraya melangkah masuk ke dalam celah itu, kemudian menuruni badan tangga yang berada di dalam celah itu. Hadi dan Furhan hanya saling pandang. Mereka tampak ragu-ragu untuk mengikuti apa yang dilakukan Arhan. Ayo, kita ikuti dia, Fur. Ini bukan soal ada atau tidaknya harta di dalam sana. Ini adalah soal kebersamaan. Kita tidak bisa membiarkannya pergi sendiri, kan? Kita harus bisa memastikan bahwa kita bertiga akan baik-baik saja. Kata Hadi kemudian menyusul Arhan diikuti oleh Furhan. Mereka bertiga pun menyusuri badan tangga yang berada di belakang celah di antara reruntuhan itu. Semakin ke dalam, semakin gelap saja. Udara dingin terasa seolah menusuk hingga ke tulang. Semakin dalam, semakin dingin. Arhan kemudian mengeluarkan senternya. Selanjutnya ia menyoroti area di hadapannya setelah badan tangga berakhir. Ruangannya berpintu dan mungkin itu terkunci. Ucap Furhan saat melihat sebuah pintu terpampang menghalangi posisi mereka dengan ruangan di baliknya. Arhan kemudian maju, mencoba membuka pintu tersebut. Benar saja, pintu tersebut terkunci. Aku akan menjebolnya. Pegang senternya, katanya seraya memberikan senternya kepada Hadi. Selanjutnya, ia mengeluarkan beberapa benda seperti paku dan obeng kecil. Dengan benda-benda itu, ia menjebol pintu yang terkunci itu. Menjebol rumah kunci memang bukan hal yang mudah. Terbukti Arhan berkali-kali gagal melakukannya. Sial, sepertinya kita harus mendobrak pintunya dengan bongkahan tembok itu. Ucapnya seraya menjatuhkan peralatannya ke lantai. Arhan, aku jadi semakin ragu dengan apa yang sedang kita lakukan ini. Mendobrak pintu properti milik orang lain tanpa izin sama saja dengan
perbuatan kriminal. Terlepas apakah pemiliknya masih ada atau tidak, kata Furhan yang keraguannya semakin menjadi. Arhan mendelik ke arah Furhan, kemudian berjalan mendekati laki-laki itu. Kalau kau merasa ragu, kenapa tidak pulang saja? Lebih baik kau tidak usah mengikutiku lagi. Pulanglah daripada hanya membebaniku, kata Arhan dengan nada tidak senang. Tenang Han, jangan kebawa emosi begitu. Furhan hanya mengutarakan keraguannya soal apa yang sedang kita lakukan ini. Mungkin ia memiliki firasat buruk soal itu, kata Hadi menimpali. Kau juga sama seperti dia, Di. Apa kau juga ingin pulang? Pulanglah kalian berdua, biar aku sendiri yang mendapatkan hartanya. Kalian tidak usah meminta bagian jika memilih tetap pulang, tukas Arhan sambil menoleh dengan tatapan tajam ke arah Hadi. Lah, kamu ini kenapa sih? Kok kamu jadi sinis begini, Han? Apa tempat ini telah mengubahmu menjadi seperti ini? Hadi menatap gusar ke arah Arhan. Lebih baik kau diam. Kalau kau mau lanjut, ayo kita lanjutkan pekerjaan ini, Di. Kalau tidak, silakan pulang bersama Furhan, ucap Arhan seraya mengambil sebongkah material reruntuhan, kemudian menghantamkannya ke pintu. Furhan dan Hadi hanya bisa menggeleng melihat apa yang dilakukan Arhan. Mereka merasa aneh dengan sikap Arhan yang tiba-tiba menjadi sinis, bahkan cenderung mudah tersulut emosinya. Arhan telah beberapa kali menghantam pintu dengan bongkah material reruntuhan hingga akhirnya pintu tersebut berhasil dijebolnya dan menyisakan kerusakan yang cukup parah di bagian rumah kuncinya. Saat pintu dibuka, udara dingin berhembus kencang menerpa keluar dari dalam ruangan di belakang pintu. Mereka bertiga serentak bergidik saat hembusan udara dingin yang menerpa mereka. Sial, kenapa dadaku terasa engap setelah terkena angin barusan? Keluh Furhan seraya terbatuk-batuk. Tanpa merespon apa yang dikeluhkan Furhan, Arhan langsung memasuki ruangan itu, seraya menyoroti ruangan bawah tanah yang ternyata cukup luas itu. Ruangan itu dalam kondisi gelap karena lampu-lampunya dalam keadaan tidak menyala. Di dalam ruangan itu memang banyak sekali lemari, baik itu yang terbuat dari kayu maupun besi, berjajar rapi. Arhan kemudian mencoba menyalakan lampu-lampu tersebut dengan menekan saklar lampu yang terdapat di dinding. Namun, lampu-lampu itu tidak mau menyala. Aku tidak melihat ada kabel listrik yang mengarah kemari. Mungkin kelistrikan rumah ini bersumber dari genset atau tenaga surya, ujar Hadi, seraya memperhatikan salah satu lemari besi dengan simbol biohazard berwarna abu-abu. Aku sering melihat simbol seperti ini di drum-drum yang entah apa isinya. Tapi ini kenapa ada di lemari ya? Katanya setengah bergumam. Yang pasti, emasnya tidak di lemari yang itu. Tinggalkan lemari yang itu. Bisa saja isinya memang sesuatu yang berbahaya, tukas Arhan, seraya berjalan menuju barisan lemari lainnya. Ia kemudian membuka pintu salah satu lemari yang memang tidak terkunci. Di lemari tersebut, ia menemukan sebuah map berwarna hitam dengan tulisan Classified yang dicetak tebal dengan font Arial berukuran 100. Arhan selanjutnya membuka map tersebut namun tertahan saat Hadi menepuk pundaknya. Han, ini bukan tempat untuk menyimpan uang atau barang berharga. Aku rasa ada ruangan lain yang memang dikhususkan untuk itu. Tidak mungkin tempat penyimpanan uang dan barang berharga disatukan dengan barang-barang lain yang tidak begitu berharga, kata Hadi seraya melihat ke arah suatu pintu yang tertutup tepat di ujung ruangan di mana saat ini mereka berada. Kau benar juga. Baiklah, ayo kita temukan tempat penyimpanan harta itu. Lemari-lemari ini sepertinya hanya berisi tumpukan map yang sama dengan yang kubawa ini, tukas Arhan seraya memperlihatkan map hitam yang ia dapatkan dari salah satu lemari. Arhan kemudian berjalan menuju pintu yang dimaksud oleh Hadi, sementara Hadi dan Furhan mengikuti dari belakang. Di map itu seharusnya dia taruh kembali ke lemari asalnya. Aku jadi curiga kalau map itu berisi semacam dokumen rahasia yang bisa saja sangat penting bagi negara pemilik dokumen itu,
katanya sambil menatap ke arah Arhan yang agak jauh berjalan di depan, sambil mengembit map itu. Atau dokumen itu akan menjadi bukti penting bagi negara kita. Siapa tahu itu adalah data intelijen negara asing yang belum sempat diserahkan oleh agen rahasia yang disusupkan ke negara kita. Tukas Hadi seraya menyorotkan lampu senternya ke beberapa penjuru di ruangan luas itu. Ia kemudian mengerutkan keningnya saat melihat 2 pucuk pistol tergeletak di lantai, tepat di samping noda yang cukup besar di atas lantai itu. Pistol? Ucap Farhan yang juga melihat kedua senjata api itu. Ini adalah noda darah, sudah menghitam dan kering. Sepertinya sudah lama. Bukan tidak mungkin tempat ini dulunya adalah lokasi pembunuhan. Tapi 2 pistol ini apakah sengaja ditinggalkan? Tukas Hadi seraya memperhatikan noda besar itu. Di, Fur, sedang apa kalian? Cepat kemari, lihat yang kutemukan. Itu adalah Arhan yang berseru saat telah mencapai pintu yang sebelumnya telah disebutkan. Hadi dan Furhan pun segera menghampiri Arhan, meninggalkan lokasi yang mereka duga sebagai lokasi pembunuhan. Namun, kedua pistol tersebut telah raib dari tempatnya. Belum diketahui siapa yang mengambilnya baru-baru ini. Sesampainya di depan pintu yang memiliki jendela kaca itu, mereka mengintip melalui kaca itu ke dalamnya. Berangkas besar? Itu penyimpanan hartanya? Wah, tantangan berat nih. Kita tidak bisa membukanya dengan cara manual. Kita membutuhkan laptop untuk meretasnya, ujar Furhan setelah melihat penampakan berangkas besar di dalam ruangan di balik pintu yang masih tertutup itu. Kau ahli IT? Tanya Arhan. Furhan menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu sedikit tentang cara meretas sistem keamanan, tapi hanya terbatas pada sistem keamanan website. Untuk yang satu ini, aku tidak paham sama sekali. Aku belum pernah menjebol berangkas yang menggunakan kode keamanan yang rumit. Berangkas ini hanya bisa dibuka dengan memindai retina dan sidik jari pemilik. Bahkan verifikasi wajah dan suara pemilik harus dilakukan agar pintu berangkas bisa dibuka. Ini kabar buruk. Jelasnya membuat Hadi dan Arhan hanya bisa menggelengkan kepala. Kita sudah tiba di tempat tujuan. Kekayaan sudah di depan mata. Haruskah kita mundur hanya karena sistem keamanan berangkas yang begitu rumit? Tidak. Aku tidak akan mundur. Aku harus bisa membuka berangkasnya. Arhan yang terlihat begitu frustasi dengan sembrono mendorong pintu sekuatnya. Pintu itu lantas terbuka karena tidak dikunci. Ia pun terhuyung ke dalam ruangan berangkas setelah mendorong pintu tersebut. Hadi dan Furhan hanya bisa mengusap wajah. Mereka berdua pun menyusul Arhan sambil terus menyoroti ruangan yang memang gelap tanpa penerangan. Tidak ada aliran listrik di tempat ini. Otomatis berangkas ini tidak memiliki arus listrik. Sedangkan listrik sangat penting agar berangkas ini dapat dibuka. Tanpa listrik si pemilik tidak akan bisa memindai retina wajah, sidik jari, dan suara. Itu pemilik loh, apalagi kita yang penjara ini, kata Furhan sembari mengamati sebuah alat pemindai yang begitu komplit. Aku merasa tidak perlu itu. Lebih baik kau diam saja daripada membuatku bertambah muak. Arhan berkata dengan nada tinggi kemudian menaiki tangga kecil yang mengarah ke pintu berangkas yang berupa baja serta berbentuk bulat. Ia kemudian mengeluarkan sebuah obeng kecil dan pisau lipat. Selanjutnya ia mengorek-ngorek bagian engsel pintu berangkas itu. Kamu tidak sabaran ya, Han? Memangnya kau pikir bisa menjebol pintu berangkas yang begitu tebal dan beratnya menggunakan pisau lipat dan obeng? Seru Hadi yang merasa semakin jengah dengan apa yang dilakukan Arhan. Sementara Furhan yang sedang berdiri memperhatikan apa yang dilakukan Arhan, merasakan seperti ada seseorang yang sedang berdiri di pintu, melihat ke arah mereka bertiga. Ia pun segera menoleh dan menyorotkan lampu senter ke arah pintu. Namun tidak ada apa-apa. Fur, kenapa kau menyoroti pintu? Apa kau merasa seperti sedang diperhatikan seseorang dari arah pintu? Ucap Hadi yang melihat apa yang dilakukan Furhan. Iya, Di. Apa kamu merasakan hal yang sama?
tukas Furhan sambil menoleh ke arah Hadi. Iya Fur, aku merasa orang itu seperti sedang melihat ke arah kita sambil menodongkan senjata api. Sepertinya itu adalah pistol dengan peredam, kata Hadi yang juga turut menyoroti pintu. Sementara Arhan yang sedang berusaha mendobrak pintu berangkas sejenak melihat ke arah dua temannya itu. Ia mengerutkan keningnya saat melihat siluet hitam di belakang sebuah lemari yang berdiri memisahkan antara ruang di mana berangkas berada dengan ruang kecil yang berbatasan langsung dengan dinding dan pintu. Siapa itu? Arhan segera menyorotkan senternya ke arah siluet hitam yang dengan cepat menghilang. Kau lihat apa, Han? Seru Hadi seraya melihat ke arah lokasi yang disorot oleh Arhan. Entahlah, mungkin itu hanya perasaanku saja. Kalian berdua sebaiknya mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mendobrak pintu berangkas ini. Tukas Arhan kemudian menyoroti area dalam ruangan di mana saat ini ia berada. Mungkin kita membutuhkan gerinda, tapi di sini tidak ada listrik. Gergaji besi bisa dicoba. Ayo Fur, kita cari itu gergaji besi, kata Hadi seraya melangkah menuju pintu keluar ruangan itu. Furhan kemudian menyusul Hadi seraya kedua tangannya meraba-raba pinggangnya yang entah untuk apa ia melakukannya. Sementara Arhan kembali mencoba mencongkel pintu berangkas dengan obengnya. Ia terus melakukannya meski terus gagal. Ia kemudian tersentak kemudian celingukan. Ia hanya melihat seliweran cahaya lampu senter dua temannya yang sedang mencari peralatan. Apa itu barusan? Kenapa aku merasa di sini seperti ada seseorang, tapi bukan Furhan ataupun Hadi? Apa dia semacam assassin? Aku selalu gagal menemukannya, gumamnya seraya menyoroti setiap jengkal ruangan. Selanjutnya ia merasakan angin yang begitu dingin berhembus menerpa tengkuknya. Kemudian ia merasakan kepalanya menjadi berat seperti sedang ditindih sesuatu yang berat di atasnya. Sementara itu, Hadi dan Furhan yang tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari hanya bisa melenguh seraya kembali ke ruangan di mana Arhan berada sembari berjalan. Mereka mengamati deretan lemari besi yang memiliki simbol biohazard dengan satu di antaranya memiliki simbol berwarna kuning. Fur, yang itu beda sendiri warna simbolnya. Yang lain kan simbolnya berwarna abu-abu, sedangkan yang ini berwarna kuning, ucap Hadi. Bisa jadi di dalamnya berisi sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Kita sebaiknya tidak menyentuh lemari itu. Furhan mengalihkan pandangan pada pintu ruangan di mana berangkas berada. Ia kemudian tertegun saat melihat jika pintu berangkas yang dapat dilihat dari posisinya saat ini sudah dalam kondisi terbuka. Di, berangkasnya sudah terbuka. Wah, hebat Arhan, ia berhasil membukanya, ucapnya sambil menyorotkan lampu senternya ke arah di mana berangkas besar itu berada. Lah iya Fur, berarti dia nyuruh kita pergi nyari peralatan supaya dia bisa konsen membuka pintu berangkasnya, sahut Hadi seraya berjalan terburu-buru menuju berangkas bersama Furhan. Sesampainya di depan berangkas besar yang sudah terbuka itu, mereka mendapati Arhan tidak ada di sana. Mereka hanya menemukan alat pemindai wajah, sidik jari, retina, dan alat verifikasi suara dalam keadaan menyala. Itu terlihat dari beberapa buah lampu indikator yang berwarna hijau, kuning, dan merah menyala. Di antaranya terlihat berkedip-kedip. Kok alatnya bisa menyala? Padahal di sini tidak ada listrik. Apa alatnya menggunakan baterai? Kata Hadi heran. Meskipun alat ini menyala, Arhan seharusnya tetap tidak bisa membuka pintu berangkasnya karena ia bukan pemiliknya. Kecuali alatnya error sehingga orang asing terdeteksi sebagai pemilik. Tapi apa itu mungkin? Timbal Furhan seraya melongok ke dalam berangkas. Dalamnya luas sekali. Bahkan ada lorong yang tidak terlihat ujungnya di dalam sana. Lanjutnya saat melihat sisi ruang berangkas besar itu, aku tidak melihat tumpukan uang atau emas batangan di dalam sana. Apa lokasi penyimpanannya masih dalam lagi? Gumam Hadi kemudian menoleh ke arah Furhan. Apa kita ke dalam saja? Sepertinya Arhan ada di dalam sana. Mungkin dia sudah menemukan hartanya, ucapnya. Ayo, kita lanjutkan saja. Lagi pula kita juga harus mencari Arhan. Meski kita tidak ingin melanjutkan penjarahan ini, kita harus tetap melangkah untuk mencari Arhan.
Tidak baik jika kita meninggalkannya sendirian di tempat mengerikan ini. Tukas Furhan kemudian memasuki brankas besar itu diikuti oleh Hadi. Furhan dan Hadi pun memasuki brankas yang memang memiliki ukuran begitu besar. Di dalamnya begitu luas, bahkan memiliki semacam lorongnya mengarah ke suatu tempat yang belum diketahui. Kedua laki-laki itu pun menyoroti bagian ruangan brankas jengkal demi jengkal dengan harapan dapat menemukan sesuatu yang mungkin bisa dibawa pulang. Furhan yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya secara mendadak. Ia terlihat sedang menunduk, memperhatikan sesuatu yang tergeletak di hadapannya, yaitu map hitam yang sebelumnya dibawa oleh Arhan. Benar, Arhan memang kemari. Map ini ia tinggal di sini. Mungkin ia ingin memberitahu kita bahwa ia sudah kemari, ujar Furhan seraya berjongkok untuk mengambil map itu. Mapnya robek. Waktu dibawa Arhan, kan mapnya masih dalam kondisi utuh, kata Hadi seraya memperhatikan map itu. Furhan membuka map itu, kemudian membaca tulisan di atas selembar kertas di dalam map itu. Bahasa Inggris, Bung. Intinya orang yang membuat dokumen ini ingin memberitahu atasannya tentang kegagalan subjek percobaan. Percobaan apa ya? Gumamnya kemudian menutup kembali map itu. Tidak usah memikirkan itu. Lebih baik kita susul Arhan, tukas Hadi seraya berlalu. Furhan pun segera menyusul Hadi. Sesaat kemudian mereka tiba di ujung lorong yang ternyata buntu. Namun, mereka mendapati semacam lubang dengan tangga besi yang mengarah ke dalam lubang yang dapat dimasuki manusia itu. Lorong brankas ini mengarahkan kita ke lubang yang mengarah ke bawah. Kemungkinan Arhan sudah memasukinya, Di. Tapi apa di bawah sana masih ada ruangan lagi? Gumam Farhan. Pastinya ada, Fur. Hadi menyorotkan lampu senternya ke dalam lubang di lantai lorong brankas itu. Mendadak sesuatu berkelebat di bawah sana dengan begitu cepat, membuat Hadi tersentak. Apa itu? Cepat sekali, ucapnya. Arhan, apa kau di bawah sana? Suruh Farhan memanggil Arhan. Tidak ada jawaban dari bawah sana, namun kemudian terdengar suara seperti seseorang sedang menghembuskan nafas, namun dengan suara nyaring. Arhan, apa itu kau? Kali ini Hadi yang memanggil. Suara itu berasal dari bawah sana. Aku jadi penasaran, Di. Kita harus menemukan Arhan. Dia pasti ada di bawah namun agak jauh dari ujung tangga, kata Furhan seraya bersiap menuruni tangga yang berada di dalam lubang itu. Tunggu dulu, Fur. Aku jadi curiga dengan kelebatan itu. Di kertas itu kan tertulis soal subjek percobaan yang gagal. Jangan-jangan, kata Hadi tidak dilanjutkan. Mungkin saja itu hanya kelelawar, Di. Sebaiknya kamu jangan berpikir yang enggak-enggak. Kita harus menemukan Arhan kan? Ayolah, Di. Kita turuni tangga ini. Tukas Furhan kemudian menyoroti lagi bagian dalam lubang itu. Ia tidak melihat apapun selain dasar lubang yang berupa ubin dengan beberapa tumpukan material. Namun, ia kembali mendengar suara orang sedang menghembuskan nafas dengan nyaring tepat dari bawah sana. Apa itu Arhan ya? Tapi untuk apa dia mengeluarkan suara seperti itu? Apa dia sedang mencoba memanggil kita? Gumam Hadi yang juga mendengar suara barusan. Nah, itu dia. Takutnya dia sedang dalam masalah, sedangkan ia tidak bisa berteriak untuk memanggil kita, kata Furhan. Makanya kita harus turun. Kita harus temukan Arhan, lanjutnya. Setelah sempat berdebat mengenai lanjut atau tidaknya menuruni tangga di dalam lubang yang mengarah ke bawah lantai lorong brankas itu, Hadi dan Furhan pun memutuskan melanjutkan untuk menuruni tangga meski hati keduanya diliputi tanda tanya serta kekhawatiran yang cukup besar. Karena mereka harus menemukan Arhan, maka mereka melanjutkan pencarian itu. Perlahan namun pasti, mereka berdua telah tiba di ujung tangga yang menggantung dari lubang di lantai lorong brankas besar itu. Mereka berjalan bersijingkat setelah menjejakkan kaki di atas lantai di bawah tanah itu. Mereka merasa bergidik saat beberapa ekor tikus berlarian di atas jalur yang sedang dilewati. Hadi menyoroti area di sekitar tempat itu dengan harapan dapat segera menemukan Arhan.
Sedangkan Furhan sibuk meneliti jalur yang sedang dilewatinya dengan harapan akan menemukan petunjuk tentang keberadaan Arhan. Ini seperti di dalam sebuah gua, tapi berlantai tegel. Rajin sekali ya orang yang membangun tempat ini. Tapi ini bau apa ya? Ucap Furhan sesaat setelah mencium bau aneh yang seperti datang dari arah belakangnya. Ini seperti bau kamper, tapi lebih menyengat, tukas Hadi, seraya menyorotkan senternya ke belakang, sekaligus mengalihkan pandangannya ke arah di mana ia menyorot. Sesuatu berkelebat begitu cepat dan menimbulkan terpaan angin cukup keras, membuat Hadi dan Furhan terlonjak kaget, kemudian mundur beberapa langkah. Apa itu barusan? Ucap Hadi seraya berusaha mencari sosok yang baru berkelebat itu. Kelelawarkah itu? Tapi sepertinya itu terlalu besar untuk seekor kelelawar, kata Furhan turut menyoroti seisi ruangan yang mirip ruangan di dalam gua itu. Sosok yang diperkirakan dapat terbang itu kembali berkelebat, menghembuskan udara dingin serta berbau menyengat ke arah Furhan dan Hadi. Saat keduanya menengok dengan cepat ke arah di mana sosok itu menuju, suatu penampakan asing yang begitu menakutkan terlihat menyeringai dengan air liurnya yang berhamburan. Penampakan menakutkan itu terlihat seperti manusia, namun serba hitam, seperti warna kelelawar dan memiliki 2 pasang sayap, seperti sayap kelelawar di punggungnya. Makhluk itu juga memiliki sepasang telinga yang berujung runcing, serta bertanduk pendek. Melihat penampakan mengerikan itu, otomatis Furhan dan Hadi lari pontang-panting menuju tangga di mana mereka sebelumnya menggunakannya. Mereka berniat untuk kembali ke lorong brankas untuk kemudian melarikan diri. Namun, ketika teringat akan Arhan, mereka menjadi ragu untuk melakukannya. Arhan masih belum ketemu. Apa kita akan meninggalkannya begitu saja? Ujar Furhan seraya selingukan dengan panik. Deru nafasnya pun naik turun, keringat dingin bercucuran di sekujur tubuh. Ia benar-benar merasakan ketakutan yang teramat sangat setelah menyaksikan penampakan sosok mengerikan itu. Makhluk itu benar-benar mengerikan. Pasti makhluk itu telah memangsa Arhan. Aku melihat air liurnya seperti bercampur dengan darah. Makhluk itu sepertinya baru memakan sesuatu yang hidup. Hadi menimpali dengan deru nafasnya yang juga naik turun. Apa itu mengikuti kita? Ucap Furhan seraya memberanikan diri menyorot ke arah lokasi di mana mereka sebelumnya bertemu makhluk itu. Terpaan angin berbau menyengat kembali dirasakan kedua orang itu. Mereka pun dengan kalang kabut menaiki tangga menuju ke atas, ke arah lorong brankas. Mereka berhasil menaikinya dan tiba di dalam lorong. Mereka sudah tidak peduli soal Arhan lagi, karena mereka pikir laki-laki itu sudah dimangsa makhluk asing yang mengerikan tersebut. Mereka berlari kencang menuju pintu brankas dengan dugaan pintu tersebut masih terbuka. Namun, sesampainya di pintu brankas, mereka hanya bisa mengerang frustasi karena pintunya kini dalam kondisi tertutup serta terkunci. Terbukti mereka berdua tidak bisa membuka pintu besi tersebut. Sial, kita terkurung di sini, pekik Hadi dengan panik. Furhan menggedor-gedor pintu brankas meski ia tahu itu sama sekali tidak membantu. Mereka kembali mencium bau menyengat serta hembusan angin dingin dari arah belakang. Selanjutnya, mereka hanya bisa berteriak-teriak dengan ketakutan yang luar biasa. Cerita beralih pada sekumpulan petugas kepolisian yang sedang berlarian menuju lokasi reruntuhan rumah Uson Lane. Mereka berdatangan ke sana setelah mendapatkan laporan dari teman-teman Arhan bahwa temannya tersebut hilang bersama 2 orang lainnya. Selain itu, polisi telah mendapatkan saksian dari beberapa orang yang melihat Arhan bersama 2 orang lainnya pergi menuju lokasi reruntuhan di tengah hutan. Selain para polisi, para pelapor yang adalah Akrim, Dani, dan Sulman juga turut ke sana. Wajah mereka terlihat begitu tegang saat salah seorang polisi menunjukkan obeng dan 2 kawat kecil yang bergeletakan di ruang bawah tanah tepat di depan pintu yang telah hancur. Apa sih yang ada di otaknya dia? Nekat kali ke tempat ini hanya demi hartanya Uson Lane yang ia pikir ada di bawah sana, ucap Dani dengan nada tinggi. Arhan kan pemburu harta karun. Ia selalu tertarik dengan perburuan harta.
Aku pikir dia sih seharusnya bergabung dengan kelompok bajak laut kalau memang suka berburu harta. Tukas Sulman seraya mengedarkan pandangannya. Arhan, Hadi, dan Furhan mungkin ada di dalam sana, tapi para polisi ini tidak ada yang berani masuk ke dalam sana. Bau kamper pretos ini mah. Lanjutnya, apa harus kita yang masuk ke sana? Tapi para polisi tidak akan membiarkan kita. Arkim berjalan menghampiri salah seorang polisi kemudian berdialog sebentar. Mohon maaf Pak Arkim, kami tidak bisa membiarkan Anda memasuki ruangan itu. Kami telah memasang garis yang tidak boleh dilewati siapapun, kecuali petugas yang berwenang, kata polisi itu. Setelah Arkim mengutarakan maksudnya. Lah, kok bisa Pak? Memangnya di dalam ada apaan sampai dipasangi garis polisi? Teman-teman saya belum ditemukan kan? Kenapa dipasangi garis polisi segala? Tanya Arkim penasaran. Polisi tersebut menghela nafas. Ruangan itu menyimpan barang-barang yang berbahaya. Di antaranya bahkan menimbulkan kontaminasi yang dapat mengakibatkan gangguan serius pada kesehatan makhluk hidup. Sederhananya, di dalam sana terdapat zat berbahaya yang belum ditemukan lokasi pastinya. Terangnya, maksud Bapak, ruangan ini adalah ruangan penyimpanan bahan-bahan berbahaya? Tapi kalau saya lihat dari sini, di dalam sana lebih banyak lemari daripada drum atau galon besar berisi cairan berwarna hijau muda, kata Arkim heran. Saat Arkim sedang berbicara, mendadak dari arah dalam ruang bawah tanah di hadapannya terdengar beberapa suara teriakan yang sepertinya berasal dari para petugas yang sedang menyelidiki tempat itu. Awas, cepat keluar! Baunya sangat menyengat. Apa itu? Semua orang yang berada di luar ruangan sangat terkejut ketika mendengar suara teriakan dan jeritan para petugas yang sedang berada di dalam ruangan bawah tanah itu. Apa yang sedang terjadi? Kalian melihat apa? Seru polisi yang sedang bersama Akrim. Tak lama 2 orang polisi bermasker dengan tabung oksigen di punggung muncul setengah berlari. Mereka keluar dari dalam ruangan itu. Pak Asren, Pak, itu Pak Irin diserang, ucap salah seorang polisi yang baru keluar dari ruangan itu. Diserang apa? Tanya polisi bernama Pak Asren itu. Makhluk itu sangat mengerikan Pak. Itu keluar dari dalam brankas besar. Mulut makhluk itu dipenuhi darah. Mungkin dia baru memangsa, entah itu orang atau apalah, tukas polisi yang baru keluar itu. Satu hal lagi, makhluk itu bisa terbang. Polisi yang satu lagi berkata. Lalu apa makhluk itu masih ada di dalam sana? Tanya Pak Asren dengan raut wajah tegang. Tidak Pak, makhluk itu kembali ke dalam brankas dengan membawa Pak Irin. Anehnya brankas itu pintunya tertutup dan terkunci sendiri setelah makhluk itu masuk ke dalamnya, tukas polisi berpelang nama Adi Suratman. Gawat, jangan-jangan teman saya juga telah dimangsanya, ucap Arkim dengan panik. Apa tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk menemukan teman-teman saya Pak? Tambahnya. Pak Asren tidak langsung menjawab. Ia terlihat seperti sedang berpikir, seolah sedang mempertimbangkan langkah yang akan dilakukannya dan juga rekan-rekannya sesama polisi. Kami akan masuk. Kami akan mencoba membuka pintu brankas itu, ucapnya kemudian. Tapi saya akan ikut Pak. Saya merasa penasaran dengan makhluk yang meneror kita, kata Arkim disambut gelengan kepala Pak Asren. Di dalam sana udaranya telah terkontaminasi zat asing yang berbahaya. Lihat saja Pak Adi dan Pak Sugeng harus menggunakan masker dengan tabung oksigen, tukas Pak Asren. Kalau begitu berikan tabung dan maskernya kepada saya Pak. Percayalah, saya bisa menjaga diri Pak, kata Arkim ngotot. Kalau Anda ikut berarti teman-teman saya yang sesama polisi tidak usah ikut karena masker dan tabungnya terbatas. Seharusnya ini menjadi tugas kami, tapi apa boleh buat kalau Anda memaksa, tukas Pak Asren seraya meminta 2 rekannya agar memberikan perlengkapannya kepada Arkim dan seorang lagi yang bersedia ikut, yaitu Dani. Aku hanya bisa membantu dengan doa. Maaf, bukannya tidak mau ikut. Perlengkapannya kurang. Bapak ini bagaimana sih? Kok bertugas bawa perlengkapannya ngirit begini? Ucap Sulman disertai dengan protesnya terhadap kepala polisi itu. Kami hanya memiliki sedikit perlengkapan seperti itu karena anggaran untuk pembeliannya belum cair. Sudahlah, tidak usah protes. Tunggu saja di sini atau pulang jika tidak mau menunggu, tukas Pak Asren
Seraya mengenakan maskernya kemudian menggendong tabung oksigen. Arkim dan Dani pun melakukan hal yang sama. Selanjutnya mereka berdua menunggu instruksi dari Pak Arslan untuk memasuki ruangan bawah tanah di bawah reruntuhan rumah Uson Lane. Ayo, kita bergerak sekarang. Perhatikan langkah kalian, ujar Pak Arslan seraya memasuki pintu ruangan itu. Kalau memang udaranya mengandung zat berbahaya, maka garis polisi tidak akan bisa menahannya loh. Seharusnya udara dari dalam ruangan ini terhirup juga oleh yang berada di luar ruangan, ucap Sulman sembari menatap kepergian rekan-rekannya. Mungkin udara yang terkontaminasinya lebih betah berada di dalam sana daripada pergi keluar, tukas Pak Adi seraya berlalu ke arah tangga yang mengarah ke permukaan. Sementara Pak Arslan, Dani, dan Arkim telah mencapai ruangan di mana brankas besar berada. Sebelum tiba ke sana, mereka memang tidak terlalu mempedulikan barisan lemari di ruangan sebelumnya, sehingga mereka melewatkan salah satu lemari yang pintunya telah rusak, serta menumpahkan sebuah kaleng seukuran kaleng cat 1 liter bersimbolkan biohazard berwarna kuning. Pintu brankasnya tertutup. Apa kita bisa membukanya? Ucap Dani saat melihat brankas tersebut. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika ada alat ini, kecuali kita membawa gerinda tangan yang menggunakan baterai itu, tukas Pak Arslan seraya mengamati suatu alat yang merupakan alat pemindai sidik jari, wajah, dan retina. Rumit juga ya. Tapi kenapa alatnya bisa menyala? Padahal tidak ada listrik di sini, kata Arkim saat melihat lampu indikator peralatan yang tampak menyala itu. Pak Arslan mendekati pintu brankas kemudian menempelkan telinganya ke sana. Kemudian mundur dari pintu brankas itu, kemudian menoleh ke arah Arkim dan Dani. Itu sedang kemari. Kita harus bersiap, ucapnya seraya mencabut pistolnya dari pinggang. Itu? Arkim berucap seraya meraih gagang pisau yang dibawanya. Beberapa saat kemudian setelah ketiga orang yang berada di depan brankas tersebut bersiap menyambut kemunculan makhluk yang berada di dalam brankas besar itu, pintu brankas itu terlihat terbuka sedikit demi sedikit, disertai suara deru nafas yang terdengar begitu berat. Semakin lebar pintu terbuka, maka terlihat pula lah apa yang mendorong pintu itu dari dalam. Arhan? Ucap Dani saat melihat siapa yang muncul dari balik pintu brankas dengan terhuyung-huyung, serta seluruh pakaian yang dikenakannya sobek-sobek. Arhan, kamu selamat? Di mana Hadi dan Furhan? Tanya Arkim seraya beringsut hendak menghampiri Arhan, namun dicegah oleh Pak Arslan. Diam di situ, Pak Arkim. Jangan coba-coba mendekatinya. Dia adalah pelakunya. Makhluk itu adalah dia, kata Pak Arslan sambil menodongkan pistolnya ke arah sosok Arhan yang tidak bergeming. Arhan tampak tersenyum sinis. Aku telah mendapatkan semua hartanya. Bahkan aku mendapatkan bonus yang tak ternilai. Kekuatan ini kini menjadi milikku juga, ucapnya disambut tatapan kebingungan dari Arkim dan yang lain. Arhan, apa yang kau katakan? Kau pasti sedang mabuk. Jangan bilang kalau kau terinfeksi virus berbahaya, kata Arkim sambil melihat dengan penasaran ke arah Arhan. Arhan tidak menyahut. Ia hanya menghentikan langkah kemudian bersandar pada pintu brankas. Tiba-tiba kemudian ia melompat ke hadapan Arkim dan yang lain. Aku sekarang adalah manusia terkuat, teriaknya seraya mencakarkan tangan kanannya ke arah Arkim. Arkim terkejut saat melihat tangan Arhan tiba-tiba berubah menjadi tangan yang memiliki kuku-kuku yang panjang dan runcing berwarna hitam. Wujud Arhan juga mendadak berubah menjadi wujud sesosok makhluk seukuran manusia bersayap berwarna hitam dan sangat mengerikan. Arkim yang mahir bela diri lantas menghindar dari serangan makhluk jelmaan Arhan itu. Selanjutnya ia melompat mundur sambil terbelalak melihat ke arah sosok makhluk itu. Sementara Dani dan Pak Arslan turut mundur beberapa langkah. Mereka berupaya mencari jalan yang bisa digunakan untuk keluar dari sana. Ini sangat tidak terduga. Ternyata sosok itu adalah teman kalian. Apa yang sebenarnya yang telah terjadi terhadapnya? Ucap Pak Arslan dengan panik. Entahlah Pak, bagaimana bisa dia menjelma menjadi makhluk mistis, padahal ia tidak pernah mempelajari ilmu hitam,
Tukas Dani sambil melihat dengan waspada ke arah sosok menakutkan jelmaan Arhan yang kini sedang melayang-layang dengan dua pasang sayapnya yang terbentang di punggungnya. Sosok itu kemudian menukik ke arah di mana Pak Asren dan Dani berada. Namun Arkim tidak tinggal diam. Ia lantas menghadang serangan sosok itu dan melayangkan tendangannya kuat-kuat. "Ah!" Arkim berteriak kesakitan setelah terkena tendangan makhluk itu. "Arkim!" seru Dani saat melihat rekannya tersebut terkena serangan makhluk jelmaan Arhan. Buar! Terdengar letusan dari pistol yang ditembakkan oleh Pak Asren ke arah makhluk tersebut, di mana makhluk itu langsung mengarahkan serangannya ke laki-laki itu. Pak Asren yang merasa terancam lantas menembaki makhluk itu lagi, namun tidak ada sebutir pun peluru yang bisa menembusnya. Sial, makhluk ini kebal senjata. Pekik Pak Asren seraya berlindung di balik sebuah lemari besi yang berada di dalam ruangan itu. "Awas Pak Polisi!" teriak Dani saat melihat makhluk jelmaan Arhan mencakarkan tangannya ke arah lemari di mana Pak Asren sedang berlindung. Arkim yang melihat situasi gawat tersebut tanpa berpikir panjang lagi langsung menikamkan senjatanya ke punggung makhluk yang kini dalam posisi memunggunginya. Tikaman Arkim mengenai pangkal salah satu sayap di punggung makhluk itu. Tiba-tiba makhluk tersebut melolong panjang dengan tubuhnya yang menggeliat hingga menjadi kayang. Setelah itu makhluk itu terjatuh dalam kondisi terlentang. Boom! Tubuh makhluk tersebut menghantam lantai, kemudian menggelepar-gelepar. Terdengar suara nafasnya yang berat terengah-engah. Dari mulutnya keluar darah bercampur cairan berwarna kuning. Beberapa lama kemudian sosok makhluk itu berubah wujud menjadi Arhan yang kini dalam keadaan lemah namun masih sadarkan diri. "Arhan?" Dani menghampiri Arhan diikuti Pak Asren dan Arkim. "Apa yang telah terjadi, Han? Kenapa kamu bisa menjadi begini?" lanjutnya. Arhan hanya bisa melenguh dengan lemah. Kedua matanya tampak mendelik ke atas. Mulutnya menganga seperti sedang kesulitan bernafas. "Han, kenapa kamu bisa jadi begini? Apa kamu telah menghirup udara di dalam sini?" tanya Arkim yang masih mengenakan masker dan tabung oksigen. Begitupun Pak Asren dan Dani. Mendadak terdengar suara seperti kepakan sayap besar dari arah dalam brankas. Semua orang lantas saling pandang. "Celaka, kita harus segera keluar. Kita bawa Arhan," ucap Arkim kemudian menggotong Arhan dibantu Dani dan Pak Asren. Namun sebelum mereka mencapai pintu ruangan di mana brankas berada, dua sosok makhluk yang sama dengan jelmaan Arhan telah keluar dari mulut brankas. Namun kedua makhluk itu tidak menyerang meski keduanya menghadang Arkim dan yang lain. "Arkim, Dani, ini kami Furhan dan Hadi. Tolong kami. Bagaimana caranya supaya kami bisa kembali seperti semula?" Salah satu makhluk itu berbicara dengan suara serak dan agak bergema. "Tidak mungkin." Arkim bergumam saat menyaksikan kedua makhluk yang berdiri di hadapannya itu berbicara. "Furhan, sebenarnya apa yang telah terjadi kepada kalian? Kenapa kalian bisa menjadi seperti ini?" tanya Dani dengan waspada melihat ke arah dua sosok makhluk yang adalah Furhan dan Hadi itu. "Kami diserang saat berusaha keluar dari brankas itu. Setelah itu kami tidak ingat apa-apa. Tahu-tahu kami telah berada di ruang bawah sana. Ruangan yang mirip ruangan gua dengan banyak sekali kotak kaca berisi cairan berwarna hijau dan berbau menyengat. Tukas salah satu makhluk yang diperkirakan adalah Hadi." "Diserang siapa?" "Diserang Arhan," tanya Arkim penasaran. "Bukan. Yang jelas itu bukan Arhan ataupun makhluk jelmaan Arhan. Itu sangat cepat gerakannya," tukas Hadi. "Maksudmu di tempat ini ada orang atau sesuatu yang mendiami?" ucap Pak Asren. "Benar sekali Pak Polisi. Saya tidak tahu apakah itu Uson Lane atau siapa." Sosok jelmaan Furhan menukas. "Uson Lane sudah mati atau diduga sudah mati. Apa mungkin itu memang dia?" ucap Arkim seraya mengingat kejadian saat misi penyelamatan Bu Ismi. "Lalu apa kamu bertemu dengan orang lain yang mengenakan seragam polisi di dalam sana?" "Kami kehilangan personil saat sedang mengamankan tempat ini. Sepertinya ia dibawa oleh makhluk yang saya sendiri tidak tahu apakah itu salah satu dari kalian yang menculiknya atau bukan," kata Pak Asren. "Kami melihat makhluk itu membawanya ke ujung ruangan di bawah sana,"
Saya tidak tahu akan dibawa kemana dia. Kami memilih untuk segera keluar dari sana karena kami khawatir makhluk itu segera kembali. Tukas Furhan seraya melihat ke arah pintu berangkas yang kini tertutup namun seperti sedang didorong dari dalam. Apa itu makhluknya? Atau jangan-jangan itu teman Pak Polisi? Kata Arkim saat melihat pintu berangkas terlihat beringsut-ingsut hendak terbuka. Entahlah, tapi yang jelas kita harus bersiap. Mungkin saja itu memang Pak Irin. Semoga saja ia masih memiliki kesadaran seperti kalian berdua. Tukas Parson seraya melihat ke arah sosok Hadi dan Furhan. Lama mereka menunggu kemunculan makhluk yang diduga berada di balik pintu berangkas besar itu. Memang pintu tersebut berguncang sedikit seperti hendak terbuka selama hampir setengah jam. Namun kemudian pintu tersebut tidak lagi berguncang-guncang. Pintu tersebut kini dalam keadaan tenang tanpa gerakan sama sekali. Pertanda tidak ada lagi dorongan dari belakangnya. Lah, pintunya berhenti bergerak. Makhluk itu tidak jadi keluar, ucap Arkim seraya berjalan kemudian menaiki tangga kecil yang mengarah ke pintu berangkas itu. Hati-hati Kim, aku khawatir berangkasnya tiba-tiba meledak setelah terdiam beberapa lama, kata Dani memperingatkan Arkim. Kamu khawatir secara berlebihan. Dan apa coba yang akan meledakkan berangkas ini? Bom? Makhluk itu menggunakan bom untuk membuka pintu berangkas gitu? Bukannya semua makhluk yang sama bisa membuka pintu berangkas ini tanpa kesulitan? Lihatlah jelmaan Hadi dan Furhan. Mereka berdua bisa keluar dari dalam berangkas tanpa kesulitan. Artinya makhluk yang sama bisa melakukan hal yang sama. Kecuali yang di dalam sana barusan itu masihlah manusia, belum bermutasi. Tukas Arkim seraya menjulurkan tangan kanannya hendak menyentuh layar pemindai sidik jari. Arkim, awas! Teriak Dani dan yang lain hampir berbarengan saat mendengar suara penghitung waktu mundur berbunyi nit dalam tempo yang cukup cepat. Blar! Meledak. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Acep Saifuddin. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan ataupun intonasinya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Tetap di Tony FS.